Pompi. Yuk kita batasi asupan gula, garam, dan lemak dengan cara membaca informasi nilai gizi. Asupan makanan yang kita makan biasanya memiliki kandungan gula, garam, dan lemak. Salah satu cara membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak adalah dengan membaca informasi nilai gizi pada label pangan olahan yang tersedia. Saatnya Pompi kasih tahu kalian cara membaca informasi nilai gizi. Apa sih informasi nilai gizi? Informasi nilai gizi itu adalah daftar jumlah gizi dan non-gizi yang ada pada produk pangan olahan sesuai ketentuan dari pemerintah. Informasi nilai gizi biasanya ditemukan pada label pangan di kemasan makanan atau minuman yang kamu beli. Informasi nilai gizi digunakan untuk membandingkan dan memilih makanan atau minuman yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini dia cara membaca informasi nilai gizi. Yang pertama, perhatikan takaran saji. Ingat, saat kemasan pangan dapat memiliki lebih dari satu takaran saji atau dapat dikonsumsi lebih dari satu kali makan. Berikut ini contoh berapakah isi bersih satu kotak susu dalam kemasan. 400 ml berat bersih kotak susu yang kamu beli sebanding dengan 2 gelas susu yang kamu minum di rumah. Kamu perhatikan takaran saji dan jumlah sajian per kemasan ya. Informasi nilai gizi yang terdapat pada kotak susu sebagai berikut. Takaran saji 200 ml atau 1 gelas. Sebaiknya kamu mengkonsumsi susu sebanyak 200 ml dalam satu waktu. Jadi, satu kotak susu dapat diminum dalam 2 kali konsumsi atau dikonsumsi oleh 2 orang dalam waktu yang sama. Yang kedua, cermati energi. Pilih makanan atau minuman dengan kandungan energi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ingat, kandungan energi dan zat gizi dalam tabel informasi nilai gizi adalah jumlah per satu takaran saji, bukan per kemasan. Berikut ini contoh berapa banyak asupan energi yang diperoleh jika kamu meminum satu kotak susu dengan berat bersih 400 ml. 1 gelas susu atau 1 takaran saji yaitu 200 ml mengandung energi sebanyak 140 kilokalori. Jika kamu meminum 2 gelas susu atau 2 takaran saji yaitu 400 ml, maka asupan energi dari minuman tersebut adalah 280 kilokalori. Ketiga, pilih zat gizi yang dibutuhkan. Cermati kandungan zat gizi yang perlu dibatasi, seperti gula, garam, lemak, dan pilih produk dengan kandungan gizi yang kamu butuhkan. Berikut ini contoh ketika kamu harus memilih 2 minuman teh kemasan. Jika kamu ingin membeli dengan kandungan gula yang lebih rendah, sebaiknya yang mana yang kamu pilih? Produk A adalah minuman yang menyediakan porsi takaran sebesar 250 ml. Setiap sajian terdapat 28 gram gula. Produk B adalah produk minuman yang disajikan dalam takaran sebesar 250 ml. Setiap sajian terdapat 12 gram gula. Ketika kamu sudah cermati kandungan gula pada tabel informasi nilai gizi, kamu jadi tahu produk mana yang kandungan gulanya lebih rendah dari kedua tadi atas. Produk B telah memiliki kandungan gula lebih rendah dari produk A. Sudah paham kan apa yang Pompi jelasin? Setelah tahu cara membaca informasi nilai gizi, kita bahas kaitannya dengan gula, garam, dan lemak yuk. Kita harus tahu, kita harus mengkonsumsi gula, garam, dan lemak sesuai anjuran. Berikut Pompi kasih tahu, batas maksimum konsumsi untuk gula sebanyak 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Untuk garam atau natrium, sebanyak 1 sendok teh atau 2 gram per hari. Dan untuk lemak, sebanyak 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Pompi kasih tahu contohnya ya. Yuk kita perhatikan tabel informasi nilai gizi pada produk sereal ini.
Di sini ditulis, lemak total 1 gram dan persen AKG atau angka kecukupan gizinya adalah 2%. Artinya, kebutuhan lemak kita udah terpenuhi 2% dari kebutuhan lemak per hari. Tapi ingat, ini masih satu takaran saji. Di sini ditulis jumlah sajian per kemasannya 3. Jadi, total lemak dalam satu kemasan sereal ini adalah 3 dikali 2% sama dengan 6%. Artinya, satu kemasan sereal ini sudah memenuhi 6% kebutuhan lemak sehari. Tapi, itu bukan satu-satunya asupan lemak yang kamu konsumsi sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam, belum lagi cemilan-cemilan. Kalau kita tidak kontrol, bisa-bisa kita kelebihan berat badan. Selain itu, jika kamu mengkonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi jumlah yang dianjurkan per hari, bisa beresiko hipertensi, stroke, diabetes, serangan jantung, dan penyakit tidak menular lainnya. Biasakan kamu membaca informasi nilai gizi sebelum membeli produk makanan atau minuman. Dan kamu harus pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang kamu perlukan. Cermati dan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak sehari sesuai dengan anjuran dalam pesan kesehatan. Dan jangan lupa, cek klik sebelum kamu membeli pangan kemasan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa.